Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB Bogor, Jawa Barat. Untuk episode Kisi-Kisi kali ini kita akan mengunjungi dan bertemu langsung seorang wanita pelopor produk kecantikan yang berbahan dasar alami. Kira-kira bagaimana liputannya? Daripada penasaran, mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ruri, Mas Deva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Ruri dan Mas Deva ya. Yang tepatnya sekarang saya sudah berada di Bisnis Inkubator IPB. Nah, seperti yang tadi telah diinformasikan bahwa Mbak Ruri ini adalah salah satu pelopor yang membuat kosmetik berbahan dasar alami ya. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait produknya, perkenalkan dong ini Mas Deva ini sebagai apa dan mengapa produknya itu ada di Inkubi atau Bisnis Inkubator IPB. Baik, saat ini saya sedang berada di Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB, dan di sini ada gedung untuk inkubator bisnis inovatif. Jadi produk-produk saya itu dianggap produk yang inovatif dari IPB. Nah, beliau adalah Bapak yang membina kami, Bapak inkubator bisnis yang membina kami di sini untuk scale up startupnya gitu. Silakan, apabila ada yang mau dilanjutkan atau ditambahkan Jadi informasinya. Memang kita nih kan lembaga namanya STP ya, Oke. LKS atau STP. Di bawah STP ada namanya unit inkubator bisnis, salah satu fungsinya di mana di situ kita membina, mendampingi startup yang inovatif. Inovatif salah satunya Ruri dengan produk Nectars ya. Kamu brandnya apa Nectars kan? Nectars ya, produknya Nectars ada di Nectars. situ tuh. Nectars Natura Varia. Natural. Produknya itu adalah produk kosmetik yang memang berbahan dasar alami khas Indonesia, asli Indonesia ya, bahan bakunya semuanya ya. Oke. Non chemical dan juga formulasinya unik. Itu salah satunya itu. Ditambah sama pemasarannya dia keren banget. Dia udah manfaatin digital marketing dan juga jejaring yang keren-keren sehingga dia cepat larinya gitu. Ini salah satunya aja nih, banyak banget startup lain yang kita bina yang punya keunikan tersendiri atau value proposition tersendiri ya. Jadi dia punya inovasinya, invensinya apa yang bikin startup kita ya beda lah sama yang lain. Oke Mas, mungkin lebih secara umumnya ya, apa sih yang mungkin selain membina startup, apa yang dilakukan biasanya? Nah, kita ada program apa namanya ya, kurikulum inkubasi kita ada tiap tahun. Jadi setiap tahun kita menseleksi startup, ya salah satunya Ruri ini kan diseleksi di tahun 2020 ya. Dari sekian banyak, terpilihlah 20 waktu itu salah satunya Ruri. Kita lakukan fasilitasi menyusun yang namanya action plan. Jadi target outputnya dalam setahun dia apa aja capaiannya. Lalu juga business plan, kita fasilitasi dia nyusun business plan dan juga BMC, Business Model Canvas. Itu maksudnya ya supaya dia tahu rencana pengembangan bisnis and produknya ke depan tuh kayak gimana sih. Dan calon mitra kerjasama lainnya itu bisa tahu, oh model bisnis startup ini kayak gini loh. Nah itu kan jadi lebih gampang ya, dia mencerna ataupun men-screening, oh ini startupnya keren apa enggak. Jadi based on BMC, orang bisa lihat, oh ini keren apa enggak nih startup. Gitu. Salah satunya itu. Bisa tercapture lah ibaratnya. Di luar training ya, kita banyak juga ada, selain nyusun fasilitas itu ada juga training teknis produksi, manajemen usaha, ada juga mentoring, coaching, pendampingan, dan juga business matching. Terakhir biasanya kita bikin business matching sama expo produk. Kita pamerin produk, kita undang calon mitra supaya ada engage ya antara mitra sama startup biar lebih kencang larinya ke depan. Biasanya ada mungkin lebih spesifiknya ketentuan yang bisa atau dapat dibina oleh Inkubi ini apa saja maksudnya? Ada indikatornya gak sih apa saja? Oke. Kalau yang pertama tentunya dia produknya inovatif ya. Yang kedua produknya based on fokus bidang dari STP kita. Jadi pertanian, pangan, biosains dan maritim. Walaupun ada juga sekarang ICT yang mendukung itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ini yang penting banget, ada 3 fit sebetulnya. Apa itu? Jadi problem solution fit, produknya harus bisa men-solve problem yang ada di masyarakat. Yang kedua business founder fit, timnya keren-keren sesuai dengan bidang fokusnya. Yang ketiga product market fit.
produknya mau dibeli pasar. Cuma produknya keren, orang nggak mau beli kan gitu kan. Jadi 3 fit itu juga yang kita lihat dari kita menyeleksi startup yang akan kita inkubasi atau dampingi selama maksimal 3 tahun. Oke. Nah sekarang kita beralih ke salah satu yang dibina nih Mbak Ruri ya. Ini kita mau tahu nih, artinya kan Mbak Ruri salah satu pelopor ya yang berbahan dasar alami itu ya. Artinya apa sih yang melatar belakangi kenapa terbesit nih Mbak Ruri untuk menciptakan hal tersebut? Mungkin salah satunya waktu saya riset pasar ya, ketika saya mencari produk yang berbasis natural untuk kosmetik atau bahkan organik, itu saya kesulitan gitu. Banyak yang overklaim produknya natural, apalagi organik, tapi tidak mencerminkan itu semua. Gitu. Jadi dari keseluruhan komposisi atau ingredients produk itu masih ada kimiawi sintetik keras yang sebenarnya berdampak buruk bagi kesehatan kita jangka panjang, kesehatan manusia dan juga keberlangsungan lingkungan hidup. Maka saya bikin yang benar-benar yang saya inginkan begitu. Tentunya berdasarkan wewenang ilmiah juga yang basic formulasinya atau formulasi yang otentik yang berasas ilmu pengetahuan dan teknologi juga ya, dan harus inovatif juga pastinya. Otentik dalam formulasi, tapi juga punya efektivitas yang tinggi dan terbukti. Oke, Mas Deva, saya mohon izin atau mau ikut sekalian, kita penasaran nih, mau lihat produk-produk dari Mbak Ruri. Mau ikut sekalian? Dampingin aja. Oke, Mbak ya, kita ajak pemirsa ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini produk-produk startup binaan kami ya. Ruri nanti juga ada di sini ya. Karena memang baru Ruri nanti akan masuk segera videonya di sini. Ini kalau kita masuk ke sini, ya ini ruangan gedung tenant in-wall. Jadi tenant dulu startup yang dibina di dalam inkubator. Ya, jadi mereka kita siapin ruangan-ruangan, yang mereka satu ruangan satu startup, mereka melakukan aktivitas kegiatan usaha di situ. Mau itu packing atau packaging, mau itu marketing office ataupun produksi, ya mereka bisa lakukan. Ini juga beberapa achievementnya. Achievementnya ya. Ada beberapa achievement. Lalu juga STP, kita juga ada apa visi misinya, bisa dilihat di sini ya. Services yang kami berikan, termasuk juga roadmap kita tadi ada di depan itu, rencana pengembangan ke depannya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini salah satu ruangannya yaitu ruangan startup in-wall ya, tenant in-wall, ruangan Nektar. Silakan ngobrol-ngobrol Mbak Ruri, kebetulan ada kegiatan lain. Oh, masa nggak ikut? Nggak ikut Oke. Yang lainnya juga ya. Oke. Silakan teman-teman. Silakan. Makasih Mas ya. Ayo, teman-teman. Oke, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang sudah ada produk-produk dari Mbak Ruri, Mbak ya? Iya. Bisa diperkenalkan dong Mbak ke pemirsa, mungkin dari yang mana gitu? Jadi kami sudah mengkreasikan sekitar kisaran 30 varian produk, Mas. 30 varian produk dari up to 2. Jadi dari untuk perawatan wajah sampai perawatan tubuh. Dari sabun mandi, shampoo, kemudian juga ada pelembab, kemudian ada pembersih wajah. Jadi yang digunakan mulai dari bayi hingga dewasa ada. Oh, lengkap berarti ya? Oke, mungkin ini saya mau tertanya, maksudnya lebih spesifik ya, ini kan alami, alaminya itu maksudnya ke tanamankah atau ke arah mana nih Mbak? Jadi bahan baku utama kami itu dari ekstrak tanaman, yang kami prioritaskan itu dari ekstrak tanaman lokal. Misalnya krokot, pegagan atau centella asiatica, kelor atau moringa, nah seperti itu. Dan ekstrak tanaman lokal lainnya yang kaya antioksidan, yang sebenarnya tidak kalah dari segi efektivitas untuk anti penuaan dini dibandingkan dengan ekstrak-ekstrak tanaman dari luar negeri sebenarnya. Nah,
Jadi kita patut berbangga ketika kita hidup di negeri yang mega biodiversitasnya terbesar nomor 3 di dunia ini, kita mudah mendapatkan bahan bakunya gitu loh. Dan dengan nilai yang tidak begitu besar dibandingkan ketika kita mencarinya di luar negeri, seperti itu. Jadi bahan baku utamanya itu plant based ya Mas ya. Jadi dari ekstrak tanaman atau essential oil gitu dari tanaman gitu. Jadi arahnya sih ke vegan. Vegan ya Iya. spesifiknya ya. Itu di samping baru itu produk jenis apa Mbak? Ini kayaknya Nah ini unik sekali ada tempatnya. kemasan khusus ya ini. Sebenarnya ini adalah kemasan serum wajah. Serum Nah ini wajah. serum anti aging, dia ada 2 varian untuk anti jerawat atau anti akne dan juga ada anti flek. Untuk yang hiperpigmentasi karena radikal bebas kan banyak flek itu ya kalau orang-orang yang lalai menggunakan tabir surya. Iya, Nah iya. ini serum untuk mengurangi dampak buruk lah dari aging gitu akibat radikal bebas. Oke, ini untuk digunakan di wajah. Nah ini kemasannya unik, jadi kalau konsumen membelinya juga bisa mengambil kemasannya seperti ini. Gitu. Oh, satu paket memang ya? Iya, dan ini salah satu produk top sell kami. Ini? Iya. Oke. Kemudian tadi yang sudah disinggung itu lengkap ya, mungkin dari sini juga ada sabunnya Mbak ya? Ya, ada sabun mandinya. Kemudian ada pembersih wajahnya. Ini ada pembersih wajahnya bisa dipilih mau yang water base atau oil base. Jadi ada yang dari oil, ini minyak untuk membersihkan wajah. Nah, Oke. jadi sebenarnya bahan bakunya skincare itu sederhana sebenarnya, air dan minyak gitu. Tapi tinggal kita formulasikan minyaknya seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Minyak itu berasal dari tanaman, gitu. Oke. Termasuk pembersih wajahnya ini. Oke, bicara terkait kebutuhan ya. Produk kecantikan mungkin identik dengan wanita. Iya. Nah, apakah produk-produk dari Mbak Ruri itu secara umum mungkin laki-laki dan wanita bisa gunakan atau fokus di wanita saja? Oke. Sebenarnya skincare atau perawatan kesehatan kulit itu tidak mengenal gender, Mas. Jadi tidak mengenal dia harus laki-laki atau perempuan. Selagi punya kulit, kita wajib menjaga kesehatan kulit kita, mulai dari bayi hingga dewasa. Sebenarnya sama saja. Kebutuhan kulit tiap orang laki-laki ataupun perempuan itu nggak jauh berbeda sebenarnya. Tinggal di jenis kulitnya. Misalnya kulitnya normal atau kering atau berminyak atau kombinasi. Nah itu kita pilihkan tekstur dan komposisi yang baik untuk kulitnya sesuai jenis kulit, bukan gender gitu. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan sebenarnya. Secara umum. Remaja terutama juga remaja bisa. ya. Oke. Nah, untuk selain kecantikan ya, kita kan kadang berpikir ketika menggunakan produk kecantikan ya, itu khawatir ada yang nggak cocok. Iya. Ada alergi tertentu. Iya. Nah ini gimana Mbak Ruri menyikapi atau mengembangkan produk ini sendiri? Skincare sebagus, sebaik apapun, sealami apapun tetap cocok-cocokan di kulit kita. Jadi cara untuk mengetahui cocok atau tidaknya biasanya patch test. Kita gunakan sedikit di area kulit yang sensitif, misalnya di leher atau di belakang telinga, kulit telinga. Kalau memang tidak ada reaksi negatif, misalnya gatal-gatal, bengkak dan segala macamnya ya, atau jerawatan, nah itu digunakan saja. Kenapa skincare natural atau organik itu lebih minim reaksi alergi? Karena ya dari bahan dari alam kita gitu, Dari alam. tidak dari kimiawi sintetik yang keras gitu. Jadi lebih aman atau safe untuk tubuh kita juga gitu. Karena skincare itu berpengaruh kok terhadap kesehatan tubuh kita, tidak hanya dioles ke kulit, dia akan terserap ke lapisan kulit dalam. Nah, jadi kita mesti hati-hati dalam memilih skincare sebenarnya. Untuk produk-produk kecantikan yang baru dibuat ini sudah diproduksi secara massal atau bagaimana? Ini masih pre-order, Mas. Jadi konsumen memesan terlebih dahulu produknya, konsultasi kepada kami, kemudian nanti kami buatkan atau produksi, baru dikirim ke konsumen. Jadi ada PO sekitar 2 minggu. Tiap konsumen dapat jatah PO 2 minggu. Jadi masih small batch production. Tapi untuk mempersiapkan produksi massal ya, produk Iya. massal, kami menyiapkan industrinya. Sudah ada home factory yang sedang kami garap, kami siapkan untuk supaya bisa tersebar lebih luas lagi di pasaran. Oh, oke. Kita lihat yuk di mana lokasinya.
Oke, lokasinya ada di daerah Bogor, Kabupaten. Nanti kita ke sana bisa melihat rumah produksi yang sederhana skala UKM industri kosmetik berbasis natural dan organik. Berbasis natural dan organik. Iya. Ayo pemirsa, kita ikut Mbak Ruri untuk melihat tempatnya ya, daripada penasaran kan seperti apa. Yuk. Oke, ini adalah rumah produksi atau home factory untuk industri kosmetik yang kecil ya, industri kecil gitu, industri kosmetik kecil yang alur produksinya sudah kami sesuaikan sesuai CPKB BPOM. Jadi cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Berarti memang kalau untuk pertama kali awalnya melalui sini, kemudian flow-nya. Nanti ini contoh ruangan penerimaan material itu di sini nantinya. Samplingnya ya? Iya, di sini. Kemudian nanti kita bisa masuk ke ruang ini sebenarnya ruang meeting atau ruang tamu. Ya, ini adalah ruang penerimaan tamu. Ada bisnis model kanvas di sini. Ini representasi dari usaha saya dari keseluruhan ya, secara keseluruhan berupa satu halaman penuh ini. Jadi bisa dilihat usaha kami atau alur kami berwirausaha itu dimulai dari alur-alur yang ada di BMC atau bisnis model kanvas. Jadi ini ada ruang kecil untuk pengawasan mutu. Dan nanti barang yang sudah bahan baku yang sudah diterima dicek dulu di sini di ruang kecil ini. Nah, lanjut kita masuk ke ruang ganti. Sebelum masuk berarti memang ada prosedur harus menggunakan baju khusus. Iya, ada jas labnya khusus ya, pakaian untuk biar aseptik. Betul. Kita langsung masuk aja. Nah, di sini ada beberapa ruangan Mbak Ruri ya, bisa jelaskan Mbak? Ini ada ruang pencampuran dan pengisian sediaan cair. Jadi kami ada dua sediaan yang utama, yaitu cair dan krim. Nah, ini ruangan untuk sediaan cairnya, ruang untuk pencampurannya. Kemudian ini ada ruang penimbangan, ada timbangan digital di sana. Dan ini sudah masuk area yang aseptik. Kemudian di sini di seberangnya ada ruang antar material sudah kami siapkan. Nah, walau kecil-kecil tapi sesuai alur produksi. Kemudian di sini ada tempat pencucian dan penyimpanan alat, bisa dilihat ada beker, gelas atau gelas ukur. Kemudian ada wastafelnya dan di depan ada ruang pencampuran sediaan krim. Untuk kapasitas produksinya memang belum mass production. Jadi kami masih harus tertib regulasi. Sehingga kami hanya memproduksi ketika ada yang memesan atau pre-order. Jadi yang memesan juga dibatasi, misalnya dalam sebulan hanya untuk 30-50 konsumen, seperti itu. Iya. Untuk pre-order itu sendiri yang diterapkan itu berapa lama maksudnya untuk pemesannya? Pemesanannya kisaran 14 hari kerja, Mas. Jadi hampir 2 minggu nih konsumen menunggu. Gitu. Dan puji syukur konsumennya pada setia nih yang mau menunggu untuk memesan produk karena udah mencoba dan merasakan hasilnya sehingga repeat order kan, jadi udah trust juga kepada kami karena kami juga dibina oleh lembaga akademisi yang terakreditasi Sains Teknopark IPB. Jadi kami memang tidak main-main dalam berinovasi atau memproduksi produk seperti itu. Nah, kalau untuk produk-produk itu sendiri artinya konsisten dengan produk yang ada, nanti kan akan ada inovasi ke depannya, itu tetap akan dipantau dengan lembaga tersebut ya? Iya, setiap bulannya kami punya PR untuk mengkreasikan satu produk yang inovatif gitu. Jadi memang ada puluhan produk sebenarnya yang sudah kami karyakan atau kami kreasikan. Tapi yang paling laris pasti ada beberapa seperti itu. Nah, itu sembari mengurus regulasinya, sembari kita tawarkan ke konsumen gitu. Berarti ada program wajibnya itu ya PR-nya. Ada targetnya lah, Mas. Target ya.
Oke pemirsa Kisi-Kisi, setelah tadi kita diajak sama Mbak Ruri ya, Mbak Ruri ke tempat produksinya memang sudah terstandarisasi BPOM yang memang sudah ada SOP masing-masing dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Mbak ya. Nah, boleh tahu bagaimana strategi marketing atau cara pemasaran yang Mbak Ruri lakukan sejauh ini untuk produk-produk ini, Mbak? Yang pertama adalah edukasi, Mas, ke masyarakat. Jadi memang saya beriklan dengan cara mengedukasi masyarakat mengenai manfaat tiap produknya, karena perawatan kesehatan kulit itu punya manfaat yang spesifik di tiap produk, dan dimulai juga dari komposisi atau bahan baku yang digunakan sehingga konsumen itu tahu apa yang dia beli dan tahu apa manfaatnya, manfaat tiap produk. Itu yang pertama, mengedukasinya secara online ya, karena ini masih ditawarkan secara online. Tapi dari segi untuk pemasaran itu hanya saya batasi produksinya, jadi belum disebar luas untuk buka reseller dan segala macam, karena saya masih tertib untuk patuh terhadap regulasi. Jadi saya harus selesaikan dulu mengurus regulasi, karena industri kosmetik itu tidak boleh dijual kalau belum ada NA dari BPOM-nya. Nah, sehingga saya menawarkan produk ke konsumen itu berupa small batch production atau produksinya terbatas, hanya untuk kalangan terbatas juga, biasanya teman-teman atau sivitas akademisi atau orang yang percaya terhadap produk yang saya buat bersama tim, dan juga di skala komunitas lah, seperti itu, komunitas naturalis atau komunitas organik seperti itu. Tapi harapannya ini berkembang dan makin banyak masyarakat yang sadar akan kesehatan kulitnya dan kesehatan tubuhnya jangka panjang. Gitu. Sehingga saya berusaha untuk membangun industrinya gitu. Dimulai dari nol sekali ini sebenarnya membangun industrinya, Mas. Karena memang modalnya terbatas. Saya dulu membangun industri ini dengan modal ratusan ribu rupiah. Awalnya 400.000 rupiah seingat saya. Tanpa investor, tanpa hibah ya. Jadi saya benar-benar mengeluarkan modal 400.000, kemudian awalnya itu kalau saya tidak salah ingat saya produksinya masker natural. Iya. Jadi semakin banyak peminat, kemudian akhirnya saya punya tim R&D ya, mengembangkan produknya. Jadi ada pelembab pembersih, kemudian sampai serum, kemudian sabun dan segala macamnya itu karena dari hasil penjualan produk sebenarnya, support dari survei market ke konsumen, ke teman-teman atau ke komunitas gitu. Sebenarnya menariknya adalah Mbak Ruri tidak hanya fokus di sisi bisnis, artinya ada sisi edukasinya juga ya. Itu menariknya sebenarnya. Jadi kita beli nggak hanya sekedar beli, tapi kita tahu apa yang kita beli ya. Iya. Oke. Nah untuk kisaran harga sendiri nih berapa jangkauannya? Range harganya kisaran 70.000 hingga ada yang 500.000, Mas. Jadi saya bagi dua kategori di produk ini, ada kategori produk yang natural, ada yang organik. Nah kalau saya bicara organik berarti bahan bakunya mesti bersertifikasi organik. Seperti itu. Nah itu ada harga khusus, biasanya segmentasinya untuk kalangan menengah ke atas ya, yang sudah bisa memilih lah atau paham betul betapa produk yang ada harganya, ada mutunya begitu. Iya, betul. Yang mana sih contoh yang organik dan natural itu? Nah kalau yang ini contoh produk yang organik. Kalau ini ya serum dan ya ini serum. Ini contoh produk berbasis natural. Sebenarnya ini bisa dikategorikan organik, tapi belum bersertifikasi organik raw materialsnya, sehingga saya klaimnya ini natural. Begitu. Kalau berani klaim sertifikasi atau berani klaim produknya organik, berarti raw materialsnya harus bersertifikasi organik. Nah ini contohnya ada face oil yang tiap raw materialsnya bersertifikasi organik. Nah untuk dari sisi pemasaran kan Mbak Ruri menyebutkan kalau ini by PO ya? Iya, pre-order. Itu pre-order ya. Ini maksudnya atau mungkin lebih tepatnya kemana kita bisa menghubungi atau mengakses media sosialnya? Saat ini yang paling sering saya jadikan media untuk mempromosikan produk atau mengedukasi masyarakat itu Instagram
di nectars.id, nectars.id ya, atau Nectars Indonesia. Jadi bisa dicari di Instagram. Di sana banyak sekali edukasi untuk konsumen untuk memilih produk sesuai kebutuhan dan jenis kulitnya berbasis natural dan organik. Begitu. Oke, untuk nomor yang bisa dihubungi? Nomornya sudah tertera di sana, ada 5 ada juga. admin. Lengkap pemirsa ternyata Sudah ya. ada adminnya yang menghubungi, ada layanan purna jual juga Mas, customer service-nya. Bisa konsultasi terlebih dahulu sebelum memesan produk. Gitu. Oke. Lengkap, tinggal ada line masing-masing pemirsa ya. Iya. Oke, nah kemudian kita juga tentunya ingin mengetahui pemirsa ya, maksudnya dari sisi bisnis yang baru dijalankan tentunya ada kesulitan yang dihadapi, mungkin bisa dikaitkan mungkin lebih tepatnya. Apa sih harapan Mbak Ruri akan kesulitan yang Mbak Ruri hadapi saat menjalankan bisnis ini? Harapannya adalah ketika saya membangun industri ya, ini saya tidak hanya membangun brand Mas. Biasanya kan kosmetik itu rata-rata ya, bukan semua sih, tapi umum itu hanya beda brand dan beda pemilik, beda owner. Nah, sehingga yang membangun industrinya, membangun pabriknya itu masih jarang kan gitu. Nah, saya berharap semoga pemerintah sih ya, pemerintah dan regulator itu support atau mendukung kami penuh dan membina kami seperti itu. Karena memang dari segi raw materials atau bahan baku kami sangat percaya diri untuk bisa menyehatkan masyarakat dan juga memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Karena ini produknya berbasis inovasi dan juga dibina juga oleh Sains Technopark IPB gitu loh. Oke, Mbak Ruri, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan main ke tempat produksinya. Sekaligus kita juga bisa mengetahui ketika produk kecantikan kita jangan hanya sekedar membeli, tapi mengetahui apa yang kita beli, bisa konsultasi dengan yang ahlinya ya. Betul sekali. Semoga produk-produknya terus berkembang, diterima di masyarakat dan tentunya menginspirasi para pelaku UKM atau yang ingin planning mungkin bisnis itu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya untuk mungkin dari sisi kesehatan juga insya Allah lebih aman ya. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mbak Ruri yang dikenal mungkin sebagai pelopor produk kecantikan berbahan dasar alami Mbak ya. Betul. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.